Halo sahabat YouTube semua, jumpa lagi di Adul Channel. Kali ini seperti biasanya kita ingin melakukan pemijatan. Pemijatan ini seperti biasanya secara tradisional. Buat kalian semua yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dan di like di bawah ini. Dan terima kasih banyak sudah mendukung channel ini dari awal sampai akhir. Ikuti terus video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ulang lagi ya guys. Kita pijat lagi. Kita pijat seperti ini. Nah, kita pijat dari pinggang sampai ke punggung atau tulang belikat kita yang terasa tidak nyaman seperti ini. Nah, ini guys, kita pijat seperti ini. Nah, ini untuk mengatasi badan kita yang terasa capek atau pegal karena aktivitas pekerjaan atau rutinitas sehari-hari. Nah, kita bisa menekan seperti ini guys. Nah seperti ini. Jadi kalian harus bisa mengatur posisi guys. Jadi ini kita buka sedikit, kita mengatur posisi yang lebih nyaman. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, kita guys. Nah, ini fungsinya untuk mengatasi masuk angin atau badan kita terasa tidak enak, pegel, capek. Nah, fungsinya juga sama, masih seperti biasanya tradisional untuk melancarkan peredaran darah di bagian punggung, tulang belikat, dan pinggang kita yang terasa sakit. Nah, kita pijat lagi guys dari pinggang seperti ini di bagian sini. Nah, seperti ini. Jadi kalian kalau mau belajar pijat harus bisa mengatur posisi yang lebih tepat biar pasien kalian terasa nyaman. Jadi sentuhannya terasa pas, penekanannya juga pas, tidak terlalu sakit, di feel-nya juga dapat. Pasien kalian juga menikmati pijatan kalian terasa pas kena di bagian-bagian persendian kita yang terasa capek. Nah, seperti ini. Kita berpindah lagi guys di bagian sebelah kanan. Kita kasih body lotionnya dulu. Nah, untuk bagian sebelah kanan kita sama saja, fungsinya sama. Untuk melancarkan peredaran darah, mengatasi badan capek, pegel, atau badan tidak nyaman, masuk angin. Kita atur posisi lagi seperti ini. Di bagian sini juga kita penekanannya dari sini guys. Nah, gini. Lalu kita tekan seperti ini. Nah, jadi kalau teknik pijat kita harus kita susun rapi guys. Kita selesaikan dulu sebelah-sebelah. Kita selesaikan yang sebelahnya dulu, baru berpindah ke tempat lain. Nah, untuk penekanan kalian sesuaikan saja dengan kondisi badan pasien kalian. Kayak badannya besar, kalian bisa agak power sedikit. Kalau kecil ya standar saja, tidak usah terlalu power. Nah, kita lakukan penekanan seperti ini di bagian punggung. Nah, ini bagian tulang belikat kita yang terasa tidak nyaman. Atau kalian bisa menekan dengan dua telapak tangan seperti ini. Kita dari atas dulu seperti ini, kita turun ke bawah biar terasa ada penekanan seperti ini. Nah, atau kalian bisa
menekan ke samping seperti ini. Nah, ini untuk penekanan di bagian persendian tangan guys, biar persendian tangan kita tidak terasa pegal. Lalu kita pijat secara perlahan menyamping seperti ini. Ini bagian pinggang guys. Ini bagian pinggang juga fungsinya banyak untuk mengatasi pinggang kita yang terasa pegal atau sakit atau capek-capek di bagian pinggang, atau pinggang kita yang terasa kaku di bagian pinggang. Kita tekan secara berlahan seperti ini sampai ke jatuhnya sampai ke perut biasanya seperti ini. Nah, kita pijat seperti ini. Nah, kita tekan lagi secara perlahan seperti ini. Atau kalian bisa memijatnya dari bagian atas seperti ini, kita turun ke bawah. Nah, ini jarinya seperti ini guys. Nah, telapak tangannya kalian sembunyikan seperti ini. Atau kalian bisa memijatnya seperti ini dengan jari seperti ini, jempol. Nah, kita turun ke bawah. Ini semakin terasa lagi guys. Nah, seperti itu. Banyak tukang pijat yang tidak terlalu memahami bagaimana rasanya teknik tukang pijat yang memang menjaga kualitas, atau tukang pijat kan masing-masing dengan pelatihan mereka, dengan ilmu mereka yang mereka dapatkan. Kalau saya guys, sesuai dengan ilmu saya sendiri, seperti ini guys. Jadi setiap tukang pijat berbeda-beda warna, beda-beda cara, beda-beda teknik untuk melakukan pemijatan masing-masing terhadap pasien mereka, biar pasien mereka merasa nyaman, merasa badan mereka terasa rileks, bugar dan sehat. Nah, ini untuk mengatasi pinggang kita yang sakit dan juga mengatasi bagian saraf-saraf kejepit kita. Nah, kita ada penekanan di sini, semakin dalam kita semakin tidak nyaman. Tapi dia rasa tersentuhnya itu rasanya feelnya dapat. Nah, kita tekan seperti ini. Nah, atau kalian bisa menekan seperti ini, bagian sini juga. Di bagian sini juga dia ada titik yang lemah guys, di bagian persendian ini, daging-daging lunak kita. Nah, seperti ini. Kadang-kadang ya di sini, kadang-kadang di atas, pas kenanya seperti itu. Kalian juga bisa memijat kalau dari atas seperti ini guys, biar lebih mudah untuk belajar pijatnya seperti ini. Nah, kita turunkan ke bawah seperti ini secara perlahan. Ini bagian tulang belikat. Kita ambil lagi guys tangan yang ini, biar memudahkan membuka sayap kita ini. Kalau tangan kita taruh ke belakang, dia sayapnya terbuka guys. Sayap kita yang ini terbuka dia. Jadi kita dengan gampang melepaskan angin yang sembunyi di bagian sayap. Jadi kita dari atas bisa turun ke bawah ini. Nah, atau dari bawah ke atas. Ini untuk membuang angin yang sembunyi di bagian sayap kita atau tulang belikat. Seperti itu guys. Nah, setelah itu kalian mulai lagi agak relaksasi sedikit bagian pinggang seperti ini. Kita lakukan relaksasi sebentar seperti ini. Kita turunkan ke bawah seperti ini. Nah, kita lakukan sedikit power, sedikit sampai ke punggung, sampai ke sini, atau jatuhnya juga sampai ke lengan. Nah, atau kalian bisa memijat seperti ini. Nanti posisi kalian pas, jadi kalian tidak merasa capek lah. Istilahnya kita juga harus menyesuaikan posisi yang tepat untuk melakukan pemijatan terhadap pasien kita.
Banyak teknik pijat yang harus harus sebenarnya yang harus kita pelajari juga. Teknik pijat juga banyak, refleksnya juga banyak, ilmunya juga bermacam-macam teknik. Nah seperti ini guys, seperti mengangkat sebuah kulit seperti ini bagus, fungsinya juga tradisional juga. Nah seperti ini. Yang paling enak ini kita menekan seperti ini guys, terasa dapat seperti ini. Wah ini dijamin kalau nggak ketiduran ini guys, jamin. Kalau nggak terasa dapat ini jamin. Nah seperti ini guys. Atau kalian bisa melakukan pemijatan di bagian lengan seperti ini. Nah, ini bagian titik lelah dari persendian lengan dengan sayap. Semakin dalam semakin terasa nyeri ya. Cuman tidak bisa terlalu keras, tidak bisa terlalu sering, tidak terlalu lama. Kita cukupkan sedikit dengan menggerakkan saja guys. Nah. Atau kalian bisa juga melakukan seperti ini bagian belakang. Nah seperti ini, tergantung dengan kondisi pasien kalian, badannya capek atau tidak, kaku atau tidak, kita bisa memijatnya secara perlahan seperti ini. Ini kalau saya fungsinya untuk relaksasi juga sih, untuk menetralkan otot-otot kita yang kaku. Biasanya saya dengan penutupan seperti ini, menutup bagian persendian kita dengan menekan seperti ini. Nah, terasa nyaman guys. Ini semakin tukang pijatnya semakin berat, badannya semakin kayak seperti penekanannya semakin cukup gitu. Untuk sebelah dulu guys, kita lakukan sebelah ini penekanannya seperti ini. Nah, kita lakukan penekanannya seperti ini. Nah, seperti ini guys. Dengan menekan seperti ini, kita tekan secara perlahan. Nah, seperti ini. Banyak orang yang tidak terlalu paham teknik pemijatan karena mereka menyesuaikan dan menurut pelatihan mereka masing-masing dan ilmunya juga masing-masing. Atau kalian bisa menekan seperti ini jika bagian back kalian tidak terasa nyaman. Kita bisa melakukan kretek sedikit seperti ini. Nah, cuman kita posisinya harus pas. Nah, posisinya harus pas, jatuhnya juga harus pas. Kalau tidak pas, dia tidak terasa nyaman di bagian belakang dan tidak bisa menghasilkan suara yang pas untuk persendian belakang kita. Jadi kita bikin ancang-ancang dulu guys, bikin relax dulu. Nah seperti ini. Kita menekannya juga dari yang teringan dulu, naik levelnya lagi seperti ini. Ini agak kaku guys, tidak akan bisa guys. Jadi kita rasakan sendiri pakai perasaan. Nah, dengan satu tangan seperti ini kita tekan ke samping seperti ini. Nah,
Jadi kita kembalikan lagi. Untuk penutup kita kembalikan lagi. Biar tidak mereng guys. Nanti kalau kita tidak tutup dia kesendiannya mereng sebelah. Cuma jangan terlalu keras bagian sini. Bagian yang tegang saja. Nah. Ini untuk bagian pinggang kita biasanya jatuhnya ke sini, kita bisa menekan sini. Nah. Cuman kebanyakan orang sih terasa tidak nyaman. Ada gelinya, ada sakitnya, ada nyerinya di sini. Kita tekan seperti ini. Kalau tingkat orang yang sudah biasa pijat itu biasanya dia lebih kuat menahan pas sebelumnya deh. Umumnya seperti ini guys. Refleksinya saya bagian kaki saya refleksinya seperti ini aja guys. Kalau kita ini sebenarnya penutup akhir bukan awal. Ini penutup akhir. Nanti saja guys kalau kita bikin yang awalnya ya. Ini saya untuk penutup akhir. Saya biasanya melakukan relaksasi untuk bagian kaki seperti ini guys. Dengan menekan kaki seperti ini. Jadi kalian harus melakukannya di kasur atau di tempat yang empuk guys. Karena ini cukup tidak nyaman kalau di lantai. Nah, seperti ini guys. Lakukan secukupnya, sesering mungkin atau berapa menit biar terasa nyaman. Kita relaksasi sebentar di bagian sini. Nah, ini seperti ini. Ini juga bagian sini. Kita tekan seperti ini. Jika terasa terlalu jauh, kalian bisa mendekatkannya lagi seperti ini. Biar terasa ada beban. Seperti ini guys. Nah, untuk refleksi bagian telapak kaki juga ini bagian penutup yang saya kasih tahu guys ya. Ini kita tekannya seperti ini guys. Penekanannya seperti ini kalau saya bagian telapak kaki ini bagian penutup sebenarnya. Nah, sampai bagian jari-jari kaki. Nah, ini bagian telapak kaki seperti ini. Ini fungsinya di bagian telapak kaki ini melancarkan peredaran darah juga. Dia larinya ke pencernaan, ke kepala, ke jantung. Biar jantung kita detaknya normal, bagus, hitungannya berapa gitu. Tidak mudah pusing juga di kepala karena titik-titiknya di bagian telapak kaki yang paling banyak guys. Jadi penekanan kita seperti ini. Ini penutup akhir sebenarnya. Jadi kita lakukan lagi seperti ini dengan melipat kedua kaki seperti ini. Nah, kita lipat seperti ini. Kita kembalikan lagi yang sebelahnya lagi. Kita tekan lagi seperti ini. Nah, kita lipat lagi seperti ini dengan menekan seperti ini. Nah, atau kalian bisa melakukan sedikit perenggangan di bagian kaki dengan mengangkat kedua kaki seperti ini, mengangkat satu kaki seperti ini. Karena ini larinya ke pinggang guys, ke sini. Dia larinya ke sini. Biar tidak terlalu tegang. Nah, cuman harus santai, jangan terlalu keras. Ini agak menegang sedikit. Sebelahnya lagi seperti ini juga sama kita. Ini untuk orang yang paham saja guys. Nah, kadang-kadang ilmu orang masing-masing guys. Ada yang masing-masing cara dia perenggangannya. Nah. Oke guys, kita bagian backnya kita cukupi dulu. Kita bagian depan lagi, berpindah ke bagian depan.